Nah, si bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Tahu nih. Tahu kita punya teman ini sudah ditersangkakan mencemarkan nama baik. Ini kan aparat juga ikut bajingan kan? Nah, itu kan orang yang kita tuntut belum menunjukkan ijazah yang kita minta, malah kita ditersangkakan mencemarkan nama baik. Jadi bangsat semua antara Jokowi dan aparatnya. Namanya Sunarko, Mayor Jenderal Purnawirawan, mantan Danjen Kopassus. Tapi kalau kita lihat kelakuannya hari ini, sejujurnya malu kita sebagai bangsa. Ini bukan soal bintang di pundak, tapi soal integritas di hati. Dan rupanya Sunarko lupa bahwa masa lalu tidak bisa dibungkam dengan pidato penuh dendam. Mari kita buka lembaran yang selama ini ditutup rapat-rapat oleh orang yang doyan bicara keras ini. Sylvester, orang kepercayaan Luhut, membongkar habis. Sunarko pernah mengemis jabatan. Iya, mengemis. Datang penuh harap, minta posisi. Tapi karena tak diberi, kecewa. Dari kecewa lalu berubah menjadi dendam. Dendam itu kini dipoles dengan narasi perjuangan, moralitas, dan demokrasi. Padahal faktanya sederhana. Sunarko gagal dapat posisi, lalu mulai main belakang. Serang Jokowi, serang Luhut, lempar tuduhan seenaknya. Bahkan menyebut Luhut, yang dulu menjaminnya keluar dari jerat hukum, sebagai penjilat. Pertanyaannya, siapa sebenarnya penjilat? Orang yang minta jabatan dengan muka tebal, lalu membakar jembatan setelah keinginannya ditolak? Atau orang yang tetap konsisten menghormati dan membela presiden yang dipilih rakyat? Sylvester bukan tipe orang yang sembunyi di balik narasi. Ia berdiri di depan, tegak, lantang. Karena bagi dia, menghormati pemimpin bukan berarti membabi buta. Tapi ketika kehormatan Jokowi diinjak-injak oleh orang yang pernah menjilat tangannya sendiri, Sylvester tak tinggal diam. Sylvester tahu siapa Sunarko. Mereka pernah dekat, pernah satu jalur. Tapi ketika Sunarko mulai memainkan agenda busuk, Sylvester buka suara. Dan yang ia bongkar bukan sembarang isu, tapi fakta. Sunarko pernah ditangkap, dan jaminannya Luhut Binsar Panjaitan. Ini bukan gosip, ini bukan fitnah, ini catatan yang tak bisa diputar balik. Dan dari sinilah kita melihat betapa memalukannya seorang Jenderal Purnawirawan yang mencoba tampil sebagai martir, padahal jejaknya sendiri compang-camping. Kita sedang menyaksikan apa yang disebut obituari politik, kematian moral dan reputasi yang ditulis oleh tangan pelakunya sendiri. Sunarko menggali lubang dengan tangannya sendiri. Setiap teriakannya terhadap Jokowi dan Luhut bukan menambah kredibilitas, justru menelanjangi siapa dia sebenarnya. Sosok yang gagal menerima kenyataan dan memilih jadi provokator karena kecewa pribadi. Apa yang lebih menyedihkan dari seorang jenderal yang gagal berjiwa ksatria, yang ketika tak diberi jabatan berubah menjadi penyebar racun? Ini bukan sikap pejuang, ini sikap pengecut. Dan Sylvester dengan segala keberaniannya telah menampar keras wajah kemunafikan itu di depan publik. Sunarko bicara soal moral, padahal ia lupa sejarah dirinya. Lupa siapa yang pernah menyelamatkannya. Lupa bahwa dulu ia yang datang memohon. Kini malah menyerang, menghina, dan menggiring opini publik seolah dirinya pahlawan. Kita tidak sedang melawan kritikus. Kita sedang melawan pengkhianat. Orang-orang yang menjual dendam pribadi dengan kemasan idealisme palsu. Dan publik harus sadar, ini bukan perbedaan pendapat. Ini manipulasi. Ini pengkhianatan atas kebaikan yang pernah ia terima sendiri. Maka sudah waktunya kita bersikap tegas. Tidak ada ruang untuk tokoh-tokoh seperti Sunarko di ruang demokrasi kita. Tahu Sunarko, kumis tebal, ya kan? Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu, ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar, yang bawa senjata. Ini ya Sunarko ini. Sunarko, ya, benar. Ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian. Kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini. Ya, kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan? Dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo Gibran. Kalian itu nggak sampai 1 TPS. Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh, ya. TPS itu isinya 300. Okay. Ya, jadi
Jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut. Sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Nasi bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Kau tahu nih. Kumpulan iblis ya yang berwujud manusia. Inilah dia si kumis, si Sunarko. Sunarko, kau nggak punya adab sama sekali, ya? Kau berbicara membangsatkan Pak Jokowi. Kau yang bangsat, kau Sunarko, ya kan? Sampah masyarakat, hanya bisa membawa perpecahan di negara Republik Indonesia ini, menebar kebencian. Narko, kumis, ya, kau tuh bukan siapa-siapa. Udah aku bilang berulang-ulang, kau cuma sampah masyarakat yang rakus jabatan. Kenapa? Kau capek kali minta jabatan sama Bapak Joko Widodo. Dulu waktu Pak Jokowi menjabat jadi presiden, ternyata nggak diberikan. Maka dendam kau sama Pak Jokowi. Dan kau berharap ya supaya Pak Prabowo jadi presiden, kau dapat jabatan, ternyata nggak dapat juga. Berkaca diri kau Sunarko. Macam betul aja kau di negara Republik Indonesia ini. Mantan jenderal, kok bisa orang kayak gini jadi jenderal? Nggak ada adabnya sama sekali. Itu udah aku bilang, ini jadi jenderal karena backingan, bukan karena kepintaran. Tak ada otaknya sama sekali, tak ada adabnya. Dia bilang kan, si bangsat Jokowi ini belum menunjukkan ijazahnya. Kau lah yang paling bangsat di negara Republik Indonesia ini. Kau siapa? Sehingga Joko Widodo harus menunjukkan ijazahnya. Kau bukan siapa-siapa, hanya sampah masyarakat. Berkaca diri kau. Tahu-tahu kita punya teman ini sudah ditersangkakan, kata dia, mencemarkan nama baik. Kawan kau siapa? Si Panci itu. Itu memfitnah, ya wajar lah ditersangkakan. Inilah otak ya kan, kalau nggak punya otak sama sekali, hanya karena uang, jabatan, sehingga meremehkan, merendahkan, menghina mantan pemimpin terbaik di negara Republik Indonesia ini. Sunarko, kesek kaki Joko Widodo lebih berharga dari orang seperti kau. Kata dia kan, ini kan aparat juga ikut bajingan ini. Kalian semua yang para bajingan, iblis yang berbentuk manusia. Terus kata dia kan, betul kan? Betul. Si Panci itu paling tinggi ketawanya. Panci, mudah-mudahan kau ya kan nanti mendekam di penjara ya kan, seumur hidup kau, biar ada efek jerah. Buat pihak kepolisian, udah selesai, ya dilimpahkan ke kejaksaan. Lengkapilah. Apalagi udah berapa lama kasus ini dibiarkan sehingga orang-orang kayak gini sesuka hati menghina mantan pemimpin terbaik di negara Republik Indonesia ini dengan menyebutkan bajingan, bangsat. Bahkan aparat sendiri dikata-katai bajingan. Kalian diam saja. Coba buka mata kalian itu, ya, aparat keamanan, pihak kepolisian. Manusia kayak gini nggak pantas kalian ya kan diamkan di negara Republik Indonesia ini. Makin lama makin jadi-jadi. Ini lagi si Sunarko ini. Ya, mantan jenderal tapi tak punya harga diri. Kalian itu ya, khususnya kau tuh Sunarko, macam iblis kau, menebar kebencian setiap hari. Terus kata dia kan, orang yang kita tuntut belum menunjukkan ijazahnya, yang kita minta malah kita ditersangkakan mencemarkan nama baik. Bengak dan kau pelihara Sunarko, kau buang ya. Joko Widodo tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya kepada siapapun. Kalian yang menuntut Pak Jokowi ijazahnya palsu sampai hari ini, ya, tuh si Panci kawan kau itu tidak pernah membuktikan mana ijazah Joko Widodo yang dituduh palsu. Negara kita ini negara hukum Sunarko, kau pasti tahu itu. Katanya mantan jenderal kau, kenapa bengak kali kau? Orang yang memfitnah, menuduh ijazah orang palsu, dia yang harus mendalilkan, bukan Joko Widodo. Kalian paksa untuk menunjukkan ijazahnya. Manusia biadab betul kau, manggil Pak Jokowi dengan perkataan bangsat. Yang kau panggil itu adalah presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Manusia biadab seperti kalian ini ya kan, cocoknya diringkus, dimasukkan ke penjara, biar aman negara Republik Indonesia ini. Nggak sadar diri, ngaku ya kan jenderal. Jenderal apa kau? Adab kau tak ada sama sekali. Memanggil orang dengan sebutan bangsat, bajingan, macam kau lah yang paling patah dia di negara Republik Indonesia ini. Udah cukup sudah ya, udah jadi mantan, udah pensiun, udah bawa tanah kau, umur kau udah maghrib, ya kan, urus keluarga kau, mau saya repot-repot kali kau ngurusin Pak Jokowi. Menjijikkan tingkah kalian ini.
Itu kata dia kan, jadi bangsat semua antara Jokowi dan aparatnya. Kalianlah orang-orang bangsat di negara Republik Indonesia ini. Orang-orang yang hanya gila jabatan, gila uang, gila memikirkan perut sendiri. Kau, Sunarko, ya, keset kaki Jokowi lebih mulia daripada kau. Kau bukan siapa-siapa, tidak level Jokowi Dodo. Jadi kalau kau bicara itu, kau bercermin diri dulu. Yang kau hina, yang kau rendahkan itu siapa? Mantan presiden, sementara kau hanya mantan apa? Mantan narapidana, ya, yang seharusnya kena penjara kemarin, tapi karena kebaikan tuh Panglima TNI dan Luhut Binsar Panjaitan, kalau nggak mendekam kau di penjara. Karena apa? Karena senjata ilegal, senjata yang kau seludupkan. Manusia kayak gini kok dipercayai. Buat seluruh Indonesia, kalau ada orang-orang seperti ini berkoar-koar di negara Republik Indonesia ini, tak usah didengarkan. Ini adalah perkumpulan orang-orang gila yang hanya kerjanya menghina merendahkan mantan pemimpin. Sesuka-suka hati, bangga pula kau itu ya kan, kau panggil Pak Jokowi bangsat, Jokowi bangsat. Habis itu ya si Panci paling keras suaranya, Mama Benga. Itulah yang bisa kau bodoh-bodohi. Itu memang kelompok kau, sekelompok iblis Dajjal yang merusak negara Republik Indonesia ini. Sekali lagi buat kau Sunarko, berkujaskan lagi berulang-ulang, keset kaki Jokowi Dodo, ya lebih mulia daripada kau. Kau hanya sampah masyarakat yang patutnya ya kan dibuang jauh-jauh dari negara Republik Indonesia ini. Mantan jenderal tapi kelakuan macam orang tidak berpendidikan, tidak punya moral, tidak punya agama, tidak ada ya rasa hormat kau sama mantan presiden. Level kau itu bukan Jokowi Dodo, ya. Kau dengan level orang yang tidak sekolah saja tidak level sama kau. Karena apa? Karena otak kau tak ada, adab kau tak ada, sopan santun tak ada, etika berbicara tidak ada sama sekali. Cuman kelompok kau saja yang mengagung-agungkan kau seolah-olah kau orang hebat. Padahal cuman sampah masyarakat. Muak kita nengok orang-orang di negara Republik Indonesia ini yang gampang sekali merendahkan mantan pemimpin. Sunarko, dengar kau sini ya. Jokowi Dodo ya adalah presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini dan banyak orang yang mencintainya. Jangan kau pikir Jokowi Dodo itu ya kan karena kebaikannya dia tidak pernah melawan, lantas suka-suka kau mau membangsatkannya. Banyak pendukung Jokowi Dodo ya, biar kau tahu juga. Dan mudah-mudahan secepatnya tuh yang banyak kali ketawanya itu si Panci kawan kau itu ya kan cepat mendekam di penjara. Dan kau juga seharusnya ya, kalau saja Pak Jokowi itu mau dituntut Pak Jokowi kau pencemaran nama baik, menghina mantan pemimpin, seolah-olah kau yang paling berkuasa di negara Republik Indonesia ini. Sadar diri kau ya, cuman pensiunan, orang yang sudah tua bau tanah tapi tak sadar diri, orang hina yang suka menghina orang lain. Kalian ini ya adalah orang-orang paling hina di negara Republik Indonesia ini, karena yang ada di otak dan muncung kalian itu hanya menghina orang lain. Manusia pecundang kayak kalian gini ya kan, manusia paling bajingan di negara Republik Indonesia ini yang merasa dirinya paling benar. Ini aparat kepolisian lagi yang terlalu membiarkan orang-orang seperti ini berkoar-koar setiap hari merendahkan mantan pemimpin. Buat Polda Metro Jaya, kapan lagi mau diselesaikan kasus ya pelaporan Bapak Jokowi Dodo? Udah muntah kita nengok orang ini setiap hari merendahkan pemimpin. Capek kita sudah masalah ijazah ini, itu saja udah hampir 1 tahun lebih ya. Senang kalian melihat pemimpin yang sudah banyak jasanya membangun negara Republik Indonesia ini setiap hari dihina, dicaci maki, direndahkan. Polda Metro Jaya, bangun kalian. Itu lagi kejaksaan ya, terimalah sudah, tangkap tuh si Panci itu dan kawan-kawannya itu, bikin semak aja di negara Republik Indonesia ini, membuat kerusuhan, menebar kebencian, menghasut Indonesia. Sekali lagi aku bilang sama kau Kumis ya, kaulah manusia paling bangsat di negara Republik Indonesia ini, bukan Jokowi Dodo. Jadi kalau kau memanggil Jokowi Dodo bangsat, berkaca diri dulu kau. Kaulah manusia paling bangsat di negara Republik Indonesia ini, bukan Jokowi Dodo. Paham kau? Tak ada kontribusi kau dalam membangun negara Republik Indonesia ini. Kalau Jokowi Dodo sudah jelas ya, dia mantan presiden terbaik yang membangun negara Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Kau buka mata kau itu. Jangan karena kau tak dapat jabatan lantas kau membenci Jokowi Dodo, ya kan? Kau bawalah kebencian kau itu sampai liang lahat nanti. Mudah-mudahan waktu kau menghina Jokowi Dodo ya kan, lewat malaikat Israel, biar tahu kau nanti mempertanggungjawabkan hinaan kau itu kepada Pak Jokowi di akhirat.
Untuk sekelompok orang yang teriak-teriak ancam Abang Sylvester, beta mau sampaikan bahwa kalau mau dukung Pak Sunarko, maka silakan dukung. Tapi tolong, jangan bawa-bawa nama institusi. Apalagi kalian itu sudah purna, maka jangan bawa nama institusi untuk memperkeruh suasana. Kalau kalian mau beralasan bahwa respon kalian itu terhadap Abang Sylvester yang dianggap menghina pimpinan kalian bernama Sunarko, maka yang jadi pertanyaan, presiden itu pimpinan kalian atau bukan? Wakil presiden itu pimpinan kalian atau bukan? Terus panglima tertinggi di negara ini itu siapa? Kok kalian malah membela orang yang jelas-jelas merendahkan dan menghina martabat presiden? Supaya kalian tahu, Pak Sunarko yang kalian agung-agungkan itu pernah menyebut wakil presiden dengan sebutan blow-on. Pak Sunarko yang kalian agung-agungkan itu juga pernah mengatakan bahwa lebih baik negara kita ini dipimpin oleh monyet. Lalu kenapa kalian saat itu diam? Kenapa sekarang baru Abang Sylvester senggol kumisnya Pak Sunarko yang ingin maksulkan wakil presiden, kalian malah kepanasan? Terus sebenarnya kalian itu di pihak presiden dan wakil presiden atau di pihak orang yang pernah ditahan akibat penyelundupan senjata? Jelas-jelas Pak Sunarko menghina wibawa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Sunarko menghina wakil presiden. Bahkan Pak Sunarko merendahkan serta menginjak-injak suara rakyat Indonesia yang telah memilih Prabowo Gibran. Kok kalian tidak mencari Pak Sunarko sampai ke lubang semut? Lalu sebenarnya kalian itu di pihak negara atau di pihak pengkhianat negara? Sebenarnya kalian itu lebih patuh pada konstitusi atau lebih patuh pada Pak Sunarko? Dan sebenarnya kalian itu bersama rakyat atau bersama Pak Sunarko? Lucunya lagi kalian teriak-teriak bilang Abang Sylvester membuat perpecahan. Yang jadi pertanyaan, kalian itu mampu melihat dan mampu berpikir secara sehat atau tidak? Kenapa beta tanya begitu? Karena jelas-jelas Pak Sunarko dan 300 purnawirawan itu yang melakukan perpecahan dengan cara ingin maksulkan wakil presiden. Pak Sunarko dan kawan-kawan juga mengancam institusi negara yaitu DPR dan MPR. Pak Sunarko dan kawan-kawan juga mengancam presiden dengan cara akan melakukan people power jika tidak maksulkan Wapres Gibran. Lalu kenapa kalian putar balik bilang Abang Sylvester yang buat perpecahan? Yang ada kalian itu yang menambah perpecahan karena bawa-bawa nama institusi. Kalian itu yang menambah perpecahan karena membela para kaum sakit hati yang ingin melakukan makar. Kok kalian masih pakai jurus lempar batu sembunyi kaki? Kalian itu sekelompok orang yang makan gaji pensiun dari uang rakyat. Dan rakyat memberi tugas pada kalian untuk menjaga keutuhan NKRI. Bukan malah menjaga para perusak negara yang ingin maksulkan wakil presiden pilihan rakyat. Kalau kalian menjaga para perusak negara, itu sama saja dengan kalian pengkhianat negara. Itu sama saja dengan kalian pengkhianat panglima tertinggi di negara ini, yaitu presiden. Itu sama saja dengan kalian pengkhianat rakyat. Lalu bagaimana kalian teriak-teriak bilang ingin jaga keutuhan NKRI, sedangkan kalian saja membela orang yang ingin melakukan perpecahan di NKRI lewat pemaksulan? Bagaimana bisa kalian teriak-teriak bilang ingin menjaga martabat presiden, sedangkan kalian saja membela orang yang mengatakan lebih baik negara kita dipimpin oleh monyet? Bagaimana bisa kalian teriak-teriak bilang ingin menjaga martabat presiden, sedangkan kalian saja membela orang yang mengatakan wakil presiden kita blow on? Itu yang kalian merasa diri sebagai orang yang menjaga keutuhan NKRI dan orang yang menjaga martabat presiden. Kan ngawur. Dan kalau kalian berpikir apa yang dilakukan oleh Pak Sunarko dan kawan-kawan terhadap ingin maksulkan wakil presiden merupakan perbedaan pendapat yang perlu dihormati, maka beta juga ingatkan pada kalian sekelompok orang yang teriak-teriak tidak jelas itu. Negara kita ini adalah negara demokrasi. Demokrasi itu berpihak pada mayoritas suara. Jadi hormati juga dan hargai juga perbedaan pendapat serta perbedaan pilihan dari kami mayoritas rakyat yang telah memilih paket Prabowo Gibran. Lalu masa kalian berharap Abang Sylvester menghargai pendapat Pak Sunarko, tapi kalian sendiri tidak menghargai pendapat dari Abang Sylvester? Masa kalian berharap kami rakyat menghormati pendapat Pak Sunarko, tapi kalian sendiri tidak menghargai pendapat kami rakyat yang telah ditentukan lewat Pilpres? Lalu bagaimana kalian pengen dihargai tapi tidak mau menghargai? Bagaimana kalian pengen dihormati tapi tidak mau menghormati? Itu sama saja dengan kalian tanam bunga bangkai tapi berharap yang tumbuh adalah bunga mawar. Dan itu namanya menghayal. Jadi stop menunjukkan kedangkalan berpikir pada kami muda-mudi bangsa. Jadi untuk kalian sekelompok orang yang teriak-teriak tidak jelas itu,
Beta mau sampaikan pada kalian, kalau kalian ingin membela dan mendukung Pak Sunarko, maka silakan. Tapi yang perlu kalian ingat, yaitu lepas dulu seragam yang kalian pakai dan jangan bawa nama TNI. Kenapa jangan bawa nama TNI? Karena TNI itu ada bersama rakyat, bukan bersama musuh rakyat. Mantan perwira tinggi yang bernama Sunarko. Terakhir ia berpangkat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Sungguh kita harus sebut ia sebagai penyakit demokrasi. Mengapa? Karena adabnya terkait dengan lisannya yang tidak bisa dijaga dengan menyerang sana-sini, termasuk menyerang orang-orang yang telah memberikan legasi bagi kepemimpinan Indonesia yang lebih baik ke depan, dengan menyebut Jokowi sebagai aktor bermasalah dan mendorong agar Presiden Prabowo melakukan tindakan tegas untuk melengsarkan Gibran. Termasuk ia menyerang Presiden Prabowo sebagai orang yang melindungi Jokowi. Ini adalah narasi yang menyesatkan sekaligus membahayakan bagi keamanan negara. Kita harus mengkategorikan pernyataan penuh kebencian dan fitnahan dari Sunarko ini sebagai bagian dari narasi para pembenci demokrasi, termasuk juga ia harus diposisikan sebagai pengacau demokrasi, dan tindakannya itu bisa dikatakan sebagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membahayakan keamanan negara.